액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimira Duyanti dari kelas Akuntansi B NPM 2434031111032. Perkenalkan, nama saya Dini Suci Rahmawati dengan NPM 2434031111040, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan pada transaksi e-commerce tetap sasaran, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh para pelaku e-commerce. Beberapa regulasi penting diantaranya adalah yang pertama, pajak tambahan nilai atau PPN. Sejak 1 April 2022, tarif PPN untuk transaksi e-commerce di Indonesia telah berubah menjadi 11% yang sebelumnya hanya sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak e-commerce. Semua pelaku e-commerce yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut PPN atas penjualan barang dan jasa mereka. PPN ini berlaku pada barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang menjadi penjualan di platform e-commerce. Pemungutan PPN tidak hanya berlaku untuk penjual individu, tetapi juga untuk platform e-commerce atau marketplace itu sendiri. Marketplace yang terdaftar sebagai PKP harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN seperti penjual individu. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan pajak dengan benar dan mencegah penghindaran pajak. 2. Pajak penghasilan atau PPH. Selain PPN, pelaku e-commerce juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atau PPH berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Bagi pelaku e-commerce dengan omset tahunan tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah, mereka terkena PPH final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto mereka. Jika omset bisnis mereka di bawah 500 juta rupiah, maka mereka tidak dikenakan pajak penghasilan. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku e-commerce yang memiliki bisnis kecil, sehingga mereka tidak terbebani dengan pajak penghasilan yang besar. Namun, bagi pelaku bisnis e-commerce yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar rupiah, mereka akan memiliki kewajiban PPH sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan akan lebih besar dan mengikuti aturan pajak penghasilan yang berlaku untuk perusahaan besar, seperti perusahaan yang berbadan hukum. Yang ketiga, kewajiban administratif. Pelaku e-commerce juga memiliki kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pendaftaran sebagai PKP dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tanpa NPWP, pelaku bisnis e-commerce tidak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban pajak mereka melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPN setiap periode pajak. Pelaku e-commerce yang terdaftar sebagai PKP wajib memiliki sistem akuntansi yang baik untuk mencatat semua transaksi mereka agar transparan dan mudah diperiksa oleh pajak. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur pajak untuk transaksi e-commerce, termasuk satu, yaitu PMK nomor 60/PMK.03/2022. Peraturan ini menggantikan PMK sebelumnya dan mengatur perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Marketplace yang terdaftar sebagai PKP wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang dipungut dari transaksi yang dilakukan di platform mereka. 2. PMK nomor 210/PMK 010/2018 mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau disebut dengan e-commerce. Meskipun PMK nomor 210/PMK 010/2018 telah dicabut, pelaku e-commerce tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban tersebut diantaranya, yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, melaksanakan pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga, membayar pajak yang terutang. Yang keempat, melaporkan kegiatan usaha dan pajak terutang ke dalam SPT. Selain PMK nomor 60/PMK 03/2022, ada juga beberapa peraturan lain yang terkait dengan pajak e-commerce. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku e-commerce serta untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor ini. Studi kasus nyata dari penjual online tak punya NPWP ditagih pajak sebesar 35 juta, Shopee buka suara. Kasus tersebut dilansir pada Kompas TV tanggal 26 November 2021. Pajak digital adalah sebuah reformasi dari sistem perpajakan di Indonesia yang menyangkut objek pajak yang lebih luas lagi. Dalam hal ini, pajak digital menyasar kepada perusahaan-perusahaan yang melayani transaksi jual beli produk digital dari luar negeri. Pada tahun 2021, masyarakat dikejutkan dengan cerita seorang penjual online shop di Shopee yang menerima surat tagihan pajak sebesar 35 juta. Menurut penuturannya, penjual tersebut mengaku tidak tahu bahwa aktivitas berjualan secara online dikenakan pajak, bahkan dia belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dalam cuitan yang dibagikan oleh akun TXT dari Yonshop, terdapat tangkapan layar berupa cerita dari pengguna Facebook bernama Karina Putri Dewi. Tanggapan Shopee mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan kontrak dengan penjual tersebut maupun dengan kantor pelayanan pajak atau KPP yang memberikan surat tagihan. Shopee juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kewajiban pajak pengguna. Tanggapan dari DJP menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia wajib membayar pajak, termasuk penjual online. DJP juga mengimbau agar penjual online segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan penghasilannya. Undang-undang yang dilanggar dalam kasus ini, penjual online tersebut diduga melanggar beberapa undang-undang perpajakan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Beberapa pasal yang diduga dilanggar antara lain yang pertama, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak. Yang ketiga, Pasal 13A Undang-Undang KUP yang mengatur tentang sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri. Jadi kesimpulan dari kasus tersebut yaitu kasus ini menjadi pengingat bagi para penjual online untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Shopee sebagai platform e-commerce juga diharapkan dapat memberikan edukasi dan begitupun sosialisasi kepada para penjual mengenai kewajiban perpajakan.